Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini dan saat ini merasa ada masalah dan ada kesulitan, semoga kesulitan dan permasalahan teman-teman semua cepat bisa teratasi, bisa cepat terselesaikan, dan semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih yang sudah meringankan hati untuk menggerakkan jempol atau tangan teman-teman hingga menekan tanda subscribe, like dan komentarnya. Semoga kebaikan dari sahabat Ki Truno Pamungkas dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan yang tiada henti. Amin 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 ya robbal alamin. Sahabat Ki Truno Pamungkas, kali ini saya akan menerawang, saya akan melihat teman kita atau sahabat kita yang lahir pada hari Rabu Pahing. Nah, teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing ini wataknya sedikit angkuh. Dia tidak suka dikalahkan dan senang sekali kalau dia ini dipuji. Dan pendapatnya sangat keras, namun dia mudah mendapat kecocokan. Jadi pendapat dia ini keras teman-teman, tapi kalau kita kasih masukan dengan cara pelan-pelan, kita puji-puji dia dulu, akhirnya dia luluh dan bisa cocok dan bisa mengikuti apa yang kita maksudkan, masukan yang kita berikan, seperti itu. Ya memang orangnya angkuh dan tidak suka dikalahkan, tapi kalau kita mampu menghadapi dia dengan cara kita mengalah, kita merendah, maka teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing ini bisa nurut, bisa ikut dengan kita, kehendak kita, seperti itu. Jadi inilah perwataan dari sahabat kita yang lahir pada hari Rabu Pahing. Bagaimana kita harus bersikap, bertindak kepada teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing, dan memang perwataannya seperti ini, sifatnya seperti ini teman-teman. Nah itu. Dan selanjutnya, kalau kita sudah melihat watak atau sifatnya, sekarang coba kita akan melihat hokinya seperti apa ini. Peruntungannya seperti apa teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing. Nah, yang lahir pada hari Rabu Pahing ini di usia kurang lebih 7 tahun. Di sini terlihat auranya gelap di sini teman-teman. Terlihat gelap, ini menandakan dia mendapatkan permasalahan yang berat, permasalahan yang rumit menimpa dia. Dan masalah itu macam-macam teman-teman. Bisa masalah keuangan, atau dia bisa sakit dan lain-lain. Yang jelas di sini yang terlihat cuma aura energi yang bisa saya tembus, gitu teman-teman, yang bisa saya terawang, yang bisa saya lihat. Nanti teman-teman yang lahir pada hari Rabu Pahing tinggal dicocokin. Mungkin ditanyakan kepada orang tuanya, ini di usia 6 tahun atau 7 tahun ini kenapa begitu. Dan selanjutnya tahun pun berganti, dia bertambah menjadi lebih besar di usianya. Lebih besar di usia 13 tahun, dia terlihat pancaran aura energinya ini terlihat terang. Nah ini dia menandakan dia mendapatkan kesenangan. Kemungkinan ekonomi orang tuanya ini naik, jadi dia mendapatkan support keuangan dari orang tuanya ini sangat luar biasa, hingga orang tuanya mampu memanjakan dia, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan masa kecilnya.
Di sini terlihat terang di sini teman-teman, di usia 13 tahun. Teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing. Nah, semakin lama nih energinya ini semakin meredup, mengecil tepat di usia dia remaja. Usia dia kurang lebih 18 atau 19 tahun. Ini terlihat dia mengecil namun masih dalam kapasitas yang normal pengecilnya. Mengecilnya normal begitu teman-teman. Jadi bahasa saya ini semoga bisa dimengerti ya. Dia mengecil namun masih kapasitas yang normal. Jadi masih ada pancaran energinya, masih ada di usia 18 atau 19 tahun. Dan di sini dia terus berjuang, didukung oleh orang tuanya, ini terus berjuang. Akhirnya apa? Di usia kurang lebih 25 tahun, nah teman kita yang lahir pada hari Rabu Pahing ini mendapat kesenangan, mendapat rezeki yang lumayan di usia 25 tahun. Nah, di sini karena di usia masih muda dia sudah mendapatkan rezeki yang lumayan, rupanya dia kurang kontrol dalam mengelola keuangan. Dan yang terjadi semakin lama semakin mengecil, power energinya ini mengecil, terus mengecil, dan tepat saat berusia kurang lebih 31 tahun atau 32 tahun ini terlihat gelap. Ini pertanda sahabat kita yang lahir pada hari Rabu Pahing ini mendapatkan masalah yang berat dan masalah yang rumit di sini menimpanya. Ini sungguh berat nih bagi teman kita nih, teman-teman di usia 31 atau 32 tahun. Di sini terlihat energinya sangat gelap. Boleh dibilang tidak ada energi. Ini menunjukkan ekonomi dia juga berada di tingkat atau level yang terendah atau level yang paling bawah. Di sini dia terus berjuang, bekerja keras, dan dengan perjuangan dia yang luar biasa, kerja keras yang dia yang luar biasa, semakin lama perjuangan itu mulai kelihatan hasilnya. Namun perjuangannya ini panjang, sampai 7 tahun, di usia 37 tahun ini terlihat memancar. Jadi muncul energi yang tadinya gelap di usia 37 tahun ini muncul nih teman-teman, muncul power energi pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai bisa menyelesaikan permasalahan, dan ekonominya mulai tumbuh. Nah, mulai tumbuh nih ekonominya, dan dia terus perkuat supaya ekonominya naik. Dia terus perjuangkan, terus perkuat. Akhirnya yang terjadi di usia kurang lebih 43 tahun, ekonominya ini memancar, energi yang pada dirinya ini memancar teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan di bidang ekonominya ini mulai naik. Di usia 43 tahun ini naik lumayan terang. Nah, karena dia sudah mendapatkan modal inilah, sahabat kita yang lahir pada hari Rabu Pahing akhirnya apa? Akhirnya dia mulai mengembangkan usaha, mulai melirik usaha-usaha yang baru, usaha-usaha yang lain. Dan di sini akhirnya apa? Akhirnya terjadi penurunan power energi, cahayanya menurun di usia dia 49 tahun. Di sini menurun di usia 49 tahun ini. Menurun, dan di sini penurunan ini saya rasa ini terjadi karena dia melakukan investasi baru. Jadi uang dia ini tertanam ke sana kemari, akhirnya apa? Akhirnya perputaran ekonominya ini menjadi lambat, atau dia membeli barang-barang yang tidak mendukung pekerjaannya, hobi dia mungkin, atau membeli properti atau tanah dan lain-lain. Jadi tidak mendukung dengan kinerjanya di sini teman-teman. Dan akhirnya dia terus berjuang lagi, bekerja keras dengan investasi tadi. Akhirnya semakin lama semakin naik power energi pada dirinya. Dia semakin percaya diri, semakin yakin bahwa apa jalan yang dia tempuh ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini terlihat di usia 55 tahun. Di sini mulai memancar, nih semakin terang teman-teman. Semakin terang di usia 55, 56, 57, 58, semakin terang dan terus naik dan tepat di usia 60 tahun, 61 tahun, sahabat kita yang lahir pada hari Rabu Pahing dia mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, disinilah sahabat yang lahir pada hari Rabu Pahing itu watak dan sifatnya tadi sudah saya sampaikan, dan kita sudah melihat juga hoki dan kerezekiannya dari usia 7 tahun
6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai usia 61 tahun. Jadi di usia 61 tahun kalau kita review dari kecil sampai usia 61 tahun ini, di usia 61 tahun adalah memang puncak kejayaan dia yang paling tinggi, puncak kesuksesan dia. Dia sangat kaya raya, harta dia sangat melimpah hingga dia mampu untuk membeli apapun yang dia inginkan, dan dia mampu membantu orang-orang sekitarnya, orang-orang sekelilingnya. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah yang saya lihat di masa kecil dan saya prediksi di masa depannya nanti yang lahir pada hari Rabu Pahing. Jadi teman-teman yang lahir pada hari Rabu Pahing, ini semoga bisa menjadi acuan, bisa menjadi sedikit pandangan. Ini ramalan, ini terawangan. Jadi kalau sekiranya menurut teman-teman kurang baik ya jangan diikuti. Kalau baik ya mulai di-prepare. Kalau teman-teman menanggapi dengan baik, mulai di-prepare. Oh, tahun ini nanti akan ada begini, tahun ini nanti akan begini. Mulai dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. Itulah teman-teman, kita buat video ini senantiasa untuk menambah teman, untuk mencari sahabat. Makanya di sini tertera di belakang saya ini ada nomor WhatsApp saya, agar kita agar kita bisa saling berbagi, saling berbagi pengetahuan. Akhirnya diskusi, kita memecahkan segala permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.